every minute. K-pop's getting richer every minute. Oh no, K-pop's getting richer every minute. K-pop's getting richer every minute. Oh no, K-pop's getting richer every minute. Pernahkah kalian berpikir, kapan sebenarnya seseorang pertama kali belajar menjadi seorang koruptor? Apakah saat mereka sudah memegang jabatan tinggi, atau ketika mereka melihat tumpukan uang tunai senilai miliaran rupiah? Faktanya, riset menunjukkan hal yang sebaliknya. Justru, benih korupsi tumbuh di tempat yang paling kita agungkan untuk membentuk moral kita, yaitu dunia pendidikan. Data survei integritas akademis menunjukkan bahwa 70% dari pelajar hingga mahasiswa melakukan kecurangan, seperti menyontek, plagiarisme, hingga memalsukan daftar kehadiran. Hari ini kita tidak sedang berbicara tentang kerugian uang negara. Kita sedang berbicara tentang hilangnya sebuah moral. Mari kita lihat apa yang terjadi di halaman kampus kita setiap harinya. Bentar, aku cek di gitar lagi ya. Nah, misalkan misalkan dari teman-teman aku, kalau di kelas ini kita ulangan, aku mau ke kantin, bener banget di kelas. Kamu sadar nggak sih? Minggu lalu kamu dari absen. Terus 2 minggu lalu juga udah titik absen dengan alasan ban motor bocor. Padahal lagi nonton bioskop. Kamu gak tahu ketahuan. Ya kelas kita nih sih banyak, dosen mana mungkin ketemu waktu. Dan lagi pula, selagi nama aku terisi di absen dan kalau ada lama disebut-sebutnya kan? Itu kan? Absen siapa? Itu bukan efisiensi, itu namanya manipulasi. Kamu udah ngebohongin orang tua kamu, kampus, yang orang tua kamu taunya kamu lagi belajar di kelas. Cuman titip absen doang kok. Sebuah pembenaran yang sering dilakukan untuk menutupi rasa bersalah. Disinilah bahaya laten itu dimulai. Titip absen adalah langkah pertama menuju gerbang korupsi kepercayaan dan waktu. Saat seseorang mulai memaksa manipulasi kehadiran demi kenyamanan instan, sebenarnya mereka sedang melatih mental mereka untuk memalsukan data atau laporan dimasukkan. Satu kejahatan tidak pernah dimulai dari angka miliaran, tapi ia selalu dimulai dari satu tanda tangan coretan yang salah. Duh, kalian bisa diam gak sih? Kepala aku lagi pusing. Usai 2000 kata harus masuk ke kota Jakarta. Satu kalimatnya ada yang hari gini masih bingung, masih stres gara-gara kesulitan. Bukain CCTV, seperti perintahnya, copy paste bayar dalam 3 menit. Nah, kalau nggak mau kedeteksi sama sistem, biar joki aja kayak kemarin. Cuma 100.000, tugas kamu bayar secara rapi. 100.000 ya, kurang dari nanti kamu kurus dengan lagi. Tapi aku berhenti HP, aku coba aja ya. Ya, kan? Teknologi berkembang untuk membantu manusia berpikir secara lebih luas, bukan untuk mengambil alih fungsi otak secara penuh. Ketika seorang pelajar menyalin penuh AI dan membayar orang lain untuk mengerjakan tugas mereka, itu sama saja dengan plagiarisme atau korupsi intelektual. Secara tidak sadar, mereka sedang membeli nilai akademis dengan uang. Dampaknya, kita akan melahirkan generasi sarjana yang memegang selembar ijazah dengan IPK tinggi, namun dengan isi kepala yang kosong. Mereka siap lulus, tapi mereka tidak siap untuk bekerja secara jujur. Nilai bagus yang kalian bisa itu palsu, itu nilai kalian, tapi nilai AI itu masih joki. Amel, jenau banget deh jadi orang. Ini tuh cara bertahan hidup mahasiswa zaman sekarang. Lagian, hampir semua mahasiswa kali yang pakai joki kayak aku. Untuk karena semua orang juga bukan berarti tidak curang itu benar, Vicky. Kebohongannya diulang-ulang, cukup aja kebohongan. Kalau dari bangun kuliah kita udah niat celah buat soal itu, mental kita bakal ke bawah sampai dunia kerja. Seseorang yang selalu curang dalam hal-hal kecil gak bakal pernah bisa dipercaya buat menerima tanggung jawab. Bener, selama ini aku selalu merasa bangga karena tugas selalu cepat selesai. Padahal saat ditanya dosen aku selalu pulang gak tahu apa-apa. Terus aku selalu merasa pintar, padahal aku lagi ngebohongin diri aku sendiri. Aku gak mau jadi sarjana yang lulusan ijazah masuk.
Pada akhirnya, semua pilihan akan berada di tangan kita masing-masing. Ingin menjadi bagian yang melanggengkan budaya curang atau menjadi bagian dari seseorang yang berani jujur terhadap proses. Jangan pernah memaki para koruptor di luar sana. Jika hari ini kita masih memaklumi selembar kertas cuti dan sebaris sipil absen. Karena koruptor besar tidak pernah lahir secara instan. Tiap-tiap mereka adalah mahasiswa curang di masa lalu yang kebetulan lolos lalu diberi kekuasaan. Gelar akademis yang tinggi tidak akan pernah bisa menutupi cacatnya sebuah moral. Ketika kejujuran telah mati di bangku perkuliahan, maka saat itulah kita sedang melakukan malpraktik massal terhadap masa depan bangsa ini. Berhentilah mencari celah, berhentilah membenarkan hal yang salah hanya karena ini terasa mudah. Mari berproses dengan terhormat. Katakan tidak pada joki, tidak pada plagiarisme, dan tidak pada manipulasi kehadiran. Jaga integritasmu hari ini, karena Indonesia yang bersih dimulai dari kejujuran jemarimu sendiri.